Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang diridai Allah, saudaraku yang disayangi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Wajib masih dapat kembali menghadiri saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi berkah yang akan terus berkelanjutan dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu fasilitas yang dapat saling ingat mengingatkan. Saudaraku yang dicintai Allah, sudah tidak asing lagi. Biasanya umat Islam itu seringkali membaca sholawat kapanpun, dimanapun, terlebih-lebih pada saat acara-acara besar atau mungkin di acara-acara seperti kelahiran anak dan lain sebagainya, sering marhabana, berjanjena dan sebagainya. Dalam aktivitas itu seringkali dibaca sholawat. Setidak-tidaknya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau juga sering dibaca Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyina Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengurai beberapa hal tentang sholawat ini. Mari kita bersama-sama kita lihat sholawat. Saudaraku yang disayangi Allah, saudaraku yang dicintai Allah, sholawat ini sebenarnya dari untuk jamak. Jadi dari sholat yang berarti berdoa, kemudian juga keberkahan, kemaslahatan, kesejahteraan. Dan ini merupakan sebuah bentuk ibadah bagi orang-orang yang membaca sholawat itu. Dan memang sholawat ini sudah tidak diragukan lagi keutamaan dan kemuliaannya bagi orang-orang yang membaca sholawat ini. Sehingga praktis sholawat ini bisa jadi menjadi rutinitas ibadah yang sering kita baca di dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Tetapi ada juga orang yang memang melihat dari sudut pandang keutamaan dan keistimewaan membaca sholawat itu. Padahal sesungguhnya dalam tinjauan teologi itu membaca sholawat itu merupakan salah satu menjaga tauhid. Ini nanti yang sedikit akan saya sampaikan kepada pemirsa yang saya hormati. Saudaraku yang disayangi Allah, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sholawat ini sangat dianjurkan di dalam aktivitas beribadah. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyati wa hayyu bi ahsan minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Wa idza hayyitum, dan apabila kamu dihormati,
bitahiyatin, dengan satu penghormatan. Wahyu, maka balaslah. Maka balaslah. Bi ahsana, dengan yang lebih baik. Minha, dan penghormatan itu aurudduha, atau yang sepadan dengannya, atau balaslah yang sepadan dengannya. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sungguh Allah maha atas segala sesuatu dan memperhitungkan. Saudaraku yang disayangi Allah, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa hadis memang di sana dikatakan, terutama dari hadis riwayat Ahmad, di sana dikatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasul, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini, serta menghapus kejelekan 10 kali. Jadi ini dahsyatnya bersolawat itu, keutamaannya. Kita solawat satu kali untuk Nabi akan dibalas 10 kali. Bayangkan saja, satu kali loh ini, 10 kali, dan 10 kali kejelekan dihapus. Ini keutamaan kita, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hal, membaca solawat, hati ini juga bisa tenang, hati ini bisa tentram, hati ini bisa damai. Membaca solawat bisa menjadi pintu masuk diberikan kesejahteraan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang membaca solawat itu. Bahkan doa-doa yang kita baca itu akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita membaca sholawat. Sebaiknya yang bagus itu berdoa itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang banyak dilakukan. Kemudian puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru hajat kita minta apa. Begitu. Bukan langsung to the point. Berdoa, ya Allah saya minta diberikan rezeki. Ya Allah saya minta diberikan supaya bisa segera bisa buat rumah. Ya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya segera bisa beli mobil. Langsung gitu. Itu kurang etis atau kurang sopan. Yang bagus adalah puji-pujian dulu kepada Allah sebanyaknya, kemudian puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan sholawat, baru permintaan kita. Begitu. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tradisi membaca sholawat ini memang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, juga di dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini harus sering kita tumbuh kembangkan, kita tradisikan, termasuk di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Karena beberapa hal keutamaannya itu. Begitu banyaknya keutamaan-keutamaan membaca sholawat yang saya sampaikan tadi. Termasuk untuk meningkatkan daya juang kita, semangat kita. Itu membaca sholawat. Orang yang membaca sholawat akan mendapat nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa diawali dengan sholawat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada penghalang lagi. Bahkan Rasul mengatakan, jangan jadikan rumahmu ini seperti kuburan. Bersolawatlah kamu. Di mana saja, kapan saja, itu akan sampai nanti kepadaku. Ini sholawat. Apalagi sholawat juga bisa memberikan dorongan, ketenangan jiwa, ketentraman hati, ya, dan bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang disayangi Allah. Orang yang membaca sholawat itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini. Orang yang membaca sholawat itu menunjukkan kita takzim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, orang yang membaca sholawat itu termasuk orang yang menghidupkan kalimat tauhid, orang menjaga kalimat tauhid. Saudaraku yang disayangi Allah, saudaraku yang dicintai Allah. Sholawat dari tinjauan aspek mungkin teologis gitu ya. Kita ingat bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu hidup setelah Nabi Isa. Kita tahu bahwa kaum Nabi Isa itu ada yang sangat cinta kepada Nabi Isa. Tetapi juga ada golongan tertentu orang Nasrani yang juga benci kepada Nabi Isa. Saking cintanya kepada Nabi Isa dijadikan Tuhan. Ini berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat-hebat Nabi Muhammad, secinta-cintanya kita dengan Nabi Muhammad, tidak akan menjadikan Muhammad SAW menjadi Tuhan. Ini sebenarnya pengertian yang lebih dalam lagi selain keutamaan tadi tentang bersolawat itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nabiyina Muhammad. Duh Gusti ya Allah, berikanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sehebat apapun, itu tetap menjadi objek yang diberi. Yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin orang Islam meski dangkal ilmu pengetahuannya bilang Muhammad itu Tuhan. Enggak akan terjadi itu. Karena sholawat tadi sudah jelas, mau diurai kayak apapun juga yang namanya Allah itu pemberi, Muhammad itu yang diberi. Jadi
Yang menjadi Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berbeda dengan pada saat dulu Nabi Isa. Itu loh. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang disayangi Allah, ini kehebatan yang apa ya? Yang luar biasa. Loh, bisa jadi loh kalau tidak ada sholawat, pengertiannya berbeda loh. Orang yang hebat bisa diakui Tuhan. Nabi Muhammad bisa jadi itu dijadikan Tuhan karena kehebatan yang luar biasa. Tetapi dipatahkan oleh argumen sholawat ini. Allahumma wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, berikan sholawat. Nah ini. Dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya ya Nabi Muhammad itu yang diberi, Allah yang memberi. Udah patah. Ini kedalaman daripada bacaan daripada sholawat itu. Oleh karena itu, ini harus menjadi pintu masuk. Betapa sesungguhnya Allah ini menjadi segala-galanya. Ada peristiwa lucu juga. Saya pernah dapat cerita. Jadi ada seorang ulama mau minta sesuatu kepada raja. Ya, kepada raja. Biasalah jalan si sang ulama menuju ke rumah sang raja. Ya mungkin ya ada sesuatu lah yang diminta, apalah pokoknya kepada raja, namanya raja. Pada saat ulama ini menghadap raja, ya udah gitu, udah masuk, udah duduk gitu ya. Rajanya berdoa. Ulama tadi mendengar raja berdoa. Berdoa, ya Allah, ya, permohonan doanya, berikanlah kami ini kedamaian, kesejahteraan, mungkin rezeki. Sang ulama tadi bilang, lawang raja aja minta sama Allah, kok aku minta sama dia? Akhirnya dia ulama tadi batal, mengurungkan niatnya pulang. Nah, saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang kasih Allah. Jadi oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan Allah ini denyut nadi jantung kita ya. Dalam seluruh kehidupan kita, permintaan kita, harapan kita, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu begitu sholawat tadi udah biasa dibaca dan orang tahu bahwa sehebat-hebat Muhammad itu tetap Muhammad yang diberi sholawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat tauhid itu jadi aman. Umat ini jadi aman. Karena apa? Karena sholawat yang kita baca tadi. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang disayangi Allah, sholawat ini juga macam-macam. Ada sholawat fatih, ada juga sholawat nariyah, ada juga sholawat matsuroh, ada juga sholawat mukafah, ada juga sholat Ibrahimiyah yang kita baca setiap kita melaksanakan sholat itu. Kemudian juga ada sholawat Nur al-Anwar, sholawat Fatih, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Nah itu sholawat Fatih.
Kemudian juga sholawat nariyah yang sering kita baca di acara-acara, biasanya di acara-acara pengajian. Ada orang-orang yang di masjid sebelum imam datang itu membaca sholawat nariyah, biasanya dipakai untuk puji-pujian. Oleh karena itu hadirin, saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, tiga hal utama tadi yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku, bahwa membaca sholawat itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Membaca sholawat juga merupakan salah satu bentuk takzim kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Membaca sholawat itu juga merupakan salah satu wujud bentuk kita menegakkan kalimat tauhid. Nah, oleh karena itu, mari senantiasa kita semua membaca sholawat menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau dilihat dari aspek keutamanya, orang yang baca sholawat kepadaku, kata Nabi, akan dibalas oleh Allah 10 kali. Termasuk dihapus kejelekannya 10 kali. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.